dalam hal ini peningkatan konsumsinya itu bukan hanya makanan ya. Nanti kalau misalnya sudah sebelum dan setelah Idul Fitri itu mungkin permintaan juga untuk transportasi karena orang mau naik pesawat, mau naik bus ya kan, ada mau pulang kampung. Halo pemirsa, senang sekali saya, Lali Novita Wulandari, dapat kembali membersamai Anda dalam Ekonotalks edisi Ramadan. Pemirsa, Ramadan membawa dinamika ekonomi yang khas, di mana saat periode Ramadan terjadi, konsumsi secara agregat terus mengalami peningkatan, sehingga inflasi ini berpotensi untuk mengalami kenaikan. Lonjakan konsumsi tentunya membawa peluang sekaligus tantangan di berbagai sektor. Di episode Ekonotalks kali ini kita akan membahas bagaimana Ramadan efek terhadap perekonomian kita. Topik ini tentunya akan kita bahas bersama akademisi yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Mari kita sambut Dr. Sanusi Fatah, SEMSI, CSF, CWM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak, pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya Pak atas kehadirannya bersama kami dalam Ekonotalks. Nah Pak, kita akan membahas Ramadan efek, bagaimana akhirnya Ramadan ini mengintai inflasi. Nah pertama-tama, dari saat kita melihat Ramadan, apalagi kita adalah negara yang mayoritas agamanya Muslim kan Pak. Nah seringkali ini konsumsi masyarakat meningkat. Nah secara perspektif ekonomi, bagaimana Bapak melihat hal ini? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih ya sudah diajak untuk berbincang tentang fenomena Ramadan ini. Sebenarnya apa sih itu Ramadan efek ya? Iya Pak. Jadi Ramadan efek itu adalah suatu situasi di mana harga meningkat. Nah, mengapa itu terjadi? Kan kalau kita tahu di bulan Ramadan itu, kan orang mungkin akan menerima THR ya. Dia juga ada tradisi sosial keagamaan, ingin buka puasa bersama. Kemudian yang pastinya di dalam rumah tangganya juga itu, dia akan membeli beberapa macam varian makanan yang mungkin biasanya tidak ya, jadi otomatis meningkat itu kan. Nanti juga akan mau beli makanan, pakaian. Pakaian, kemudian juga ada peningkatan aktivitas perdagangan. Nah ini secara ekonomi, fenomena seperti itu dikatakan bahwa ada peningkatan permintaan agregat, ya kan? Itu teorinya kayak gitu. Nah, jadi kalau ada permintaan meningkat, ya kan, orang butuh banyak gitu kan, otomatis nanti akan direspon oleh penjual atau produsen itu dengan menaikkan juga produksinya, ya kan? Tapi ini biasanya kecepatan permintaan meningkat itu lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan pengusaha untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Sehingga inilah yang berpotensi menimbulkan inflasi. Jadi harga akan naik, karena kan kalau permintaannya banyak, tinggi, sementara stok atau penawarannya terbatas, maka itu pasti akan menaikkan harga. Iya, karena terjadi kelangkaan ya Pak. Jadi secara agregat demand ini meningkat, namun tidak diiringi dengan agregat supply-nya sehingga terjadi scarcity. Dan secara hukum ekonomi ini pasti akan mengalami kenaikan harga. Nah, jika kita melihat fenomena ini Pak, ini kan bisa dikatakan pola yang musiman kan Pak. Dan apakah ini sebenarnya bisa diprediksi Pak agar tidak terjadi scarcity ini? Betul. Jadi kan fenomena Ramadan itu berulang setiap tahun. Jadi kalau kita perhatikan Ramadan itu terjadi setiap tahun kan, hanya mungkin tanggalnya yang beda. Kalau misalnya mengikuti kalender Masehi itu bergeser kan. Kalau sekarang ini kan orang puasa bulan Februari. Yang lalu kayaknya itu Maret ya. Sebelum itu jadi ada pergeseran dikit lah setiap tahunnya itu. Tapi itu terjadi fenomenanya hampir sama. Kemudian pasti sudah dapat diprediksi. Pasti kalau bulan puasa nanti, sebelum bulan puasa itu sudah mulai peningkatan ya, peningkatan permintaan kan orang persiapan. Jadi seolah-olah dia tuh mau pergi apa gitu ya, sehingga dia harus menyiapkan. Sebelum puasanya sudah permintaannya naik gitu kan.
Nah, nanti bulan puasa juga sama. Kemudian, dan itu berulang secara siklis setiap tahun. Dan memiliki pola historis. Kan sudah ada itu, sudah orang bisa memprediksi itu apa yang terjadi misalnya kan dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim itu kalau bulan puasa itu sudah bisa diperkirakan. Nah, apa yang terjadi? Karakteristiknya itu pasti konsumsi akan meningkat sebelum, selama, dan setelah Idul Fitri itu masih ada peningkatan konsumsi. Dalam hal ini peningkatan konsumsinya itu bukan hanya makanan ya. Nanti kalau misalnya sudah sebelum dan setelah Idul Fitri itu mungkin permintaan juga untuk transportasi karena orang mau naik pesawat, mau naik bus kan, ada mau pulang kampung, ya Pak, antar pulau kah atau antar provinsi dan sebagainya, dia membutuhkan juga transportasi, alat-alat transportasi. Jadi dia pertama meningkat kebutuhan makan minumnya, meningkat juga kebutuhan untuk permintaan pakaian, kemudian juga meningkat untuk kebutuhan transportasinya. Baik, gitu. Pak. Nah, dari sektor-sektor tersebut, Pak, kiranya sektor apa yang paling berdampak dari peningkatan konsumsi ini, Pak? Konsumsi kah atau transportasi atau ada sektor lainnya lagi? Secara umum ya, kita bisa mungkin identifikasi itu ya. Kalau yang istilahnya itu adalah volatile goods ya, jadi yang barang yang bisa bergejolak gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau dari sisi pangan misalnya kayak beras ya, sektor pangan kan, sektor pangan itu ada beras, ada daging, cabai misalnya, minyak goreng, ya mungkin itu ya, 4 besar, masih ada lagi yang lain, tapi kalau kita ranking mungkin ini ya, 4 ini yang paling menonjol, terutama nanti kalau misalnya kebutuhan selang bulan puasa dan menjelang Idul Fitri kan bayar zakat orang kan, pasti butuh beras biasanya itu kan. Nah, daging juga begitu, membuat makanan-makanan yang untuk kebutuhan hari raya, termasuk cabai dan minyak goreng ya. Nah, tapi yang terdampak juga itu ya, selain pangan ada juga retail gitu ya. Tapi kalau retail itu dia dampak positif biasanya, jadi supermarket, pasar tradisional, minimal itu kebanjiran permintaan semua ya. Wah, itu panen besar mereka tuh kalau bulan puasa dan menjelang Idul Fitri itu. Nah, yang ketiga sektor transportasi tadi saya sudah sebut ya, transportasi. Ya mau naik pesawat, mau kapal laut, ya, ke apa lagi? Macam-macam. Kalau dia mungkin kereta api, ya kan? Karena budaya kita mudik ya, Pak. Orang mau mudik gitu kan. Transportasi. Pariwisata juga, pastilah kan. Selain itu biasa orang juga kalau Lebaran ada juga itu yang pergi berkunjung ke tempat-tempat wisata. Makanya rame tuh tempat-tempat wisata itu. Kemudian yang tidak kalah itu fashion. Baju baru kan, celana baru, pokoknya semua yang terkait dengan pakaian itu meningkat juga permintaannya. Booming semua. Kemudian kuliner, ya kan? Makanan gitu. Baik, luar biasa ya Pak. Jadi sangat banyak banyak sektor sekali yang terdampak. Nah, kita berbicara tentang bagaimana akhirnya lonjakan ini memberikan multiplier efek Pak untuk UMKM dan sektor retail dan jasa. Mungkin bisa Bapak jelaskan mekanismenya? Ya, sudah pasti ya. Jadi kalau misalnya ada peningkatan konsumsi, jadi konsumen meningkat kebutuhannya, beli barang, makanan, pakaian, dan yang tadi ada yang jasa-jasa yang lain. Misalnya nih, saya contoh aja. Misalnya kita konsumen membeli buka puasa, takjil gitu kan. Dia beli ke penjual. Nanti kalau itu penjual itu barangnya laku, takjilnya, nanti dia membeli lagi beli bahan baku kan? Dia beli ke penjual bahan baku. Nah, jadi dia ke supplier, nanti supplier ke produsen. Nah, otomatis kan untuk mengangkat itu bahan baku itu mungkin dari penjual bahan baku itu mungkin dari petani. Nah, dari petani ke supplier kan dia butuh transportasi itu kan? Iya, Pak. Nah, dari transportasi itu dia membutuhkan tenaga kerja. Iya. Jadi ada satu sisi saja kegiatan itu menciptakan multi kegiatan ya. Jadi kita misalnya yang membeli, yang menjual itu nanti kalau barangnya yang dijual laku dia akan mencari lagi bahan baku, ya kan? Kemudian dia mencari ke petani, misalnya petani akan mengirim, dibutuhkan transportasi. Transportasi butuh tenaga lagi kan, sopirnya, apanya dan sebagainya. Jadi dia multi sektor gitu ya. Nah, luar biasa sekali multiplier-nya Pak. Saat kita berbicara tentang multiplier ini, jika kita melihat fenomena Ramadan ya Pak, apakah pertumbuhannya ini hanya untuk jangka pendek atau juga bisa memperkuat fondasi ekonomi untuk jangka panjang Pak? Dua-duanya bisa, tapi gini, perlu saya bedakan. Jadi kalau misalnya dampak ekonomi Ramadan itu kan,
kalau jangka pendek pasti dia akan kita lihat dari peningkatan konsumsi, ya kan? Jadi konsumsi meningkat, kemudian mungkin kalau penjual atau pedagang, produsen itu meningkat omsetnya, dan itu ekonomi akan bertumbuh itu dalam jangka pendek, ya kan? Karena memang kan kalau di Indonesia ini secara teori makro itu, kalau kita lihat persamaannya Y sama dengan C tambah I tambah G itu kan, komponen yang besar itu konsumsi. Jadi ketika konsumsi naik, maka bisa dipastikan dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau itu hanya begitu, itu hanya sesaat. Nah, bisa jangka panjang kalau UMKM itu bisa memanfaatkan, ya kan? Jadi misalnya UMKM-nya bisa berkembang, pasar berkembang, mungkin awalnya dia hanya menambah, UMKM hanya menerima pembeli baru. Tapi kalau dia bisa maintain itu bisa berkelanjutan. Maka nanti dia akan berkelanjutan juga pertumbuhan UMKM-nya. Kemudian juga akan terbentuk jaringan usaha. Nah, jadi itu ada syaratnya. Jangka pendek dulu, kalau bisa di-maintain dengan baik, maka dia bisa juga berdampak jangka panjang. Baik, Pak. Gitu. Nah, berbicara tentang UMKM ini, Pak, sejauh mana pelaku usaha kecil ini mampu memaksimalkan peluang dari peningkatan permintaan musiman ini, Pak? Jika Bapak bisa melihat dari fenomena ini. Memang ini peluang besar ya, tapi ada syaratnya kalau mau memanfaatkan ini. Yang pertama kan peluangnya apa? Peluangnya itu permintaan meningkat, ya kan? Satu. Yang kedua, pasar ramai di mana-mana itu ya, bahkan jangan ke pasar, di pinggir jalan tuh ramai orang membeli, ya kan? Terutama kalau misalnya mendekati buka puasa, bahkan kalau misalnya bukan makanan, di setiap pasar tuh ramai pada bulan puasa ini. Jadi permintaannya meningkat, pasarnya ramai, produknya laris. Kadang-kadang ya itulah, kalau di bulan puasa itu orang karena permintaannya banyak, ya perlu juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi ya. Jangan sampai kita tertipu. Jadi harus hati-hati juga membelinya. Tapi yang pasti bahwa itu tiga itu terjadi. Nah sekarang tantangannya apa? Nah tantangannya bagi usaha kecil itu modalnya terbatas dia. Jadi meskipun peluang untuk menjual itu banyak, tapi dia modalnya terbatas sehingga dia gimana tuh? Nggak mampu melayani kan permintaan yang besar itu. Jadi intinya dulu satu modal. Modal ya Pak. Nah harus diamankan tuh modalnya. Meskipun permintaan banyak, kalau UMKM modalnya sedikit, dia nggak mampu melayani itu permintaan yang banyak. Baik. Ya kan? Luar biasa, Pak. Nah kemudian yang kedua, mungkin juga ada modalnya, dia juga mau, tapi memang stoknya nggak ada. Stok barang nggak ada, produsen nggak bikin itu. Nggak cukup. Mungkin dia sudah berusaha meningkatkan, tapi ternyata dengan serbuan konsumen itu nggak cukup. Sehingga meskipun modal ada, tapi barang tidak ada. Mau jual apa? Nggak bisa kan? Nah, sehingga kunci yang kedua itu harus ada stoknya. Baik. Ya kan? Jadi ini nanti kaitannya dengan produsen gitu kan. Yang ketiga, distribusinya. Kan itu kalau UMKM itu biasanya ya, namanya juga UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Itu dia kemampuan pemasarannya itu masih terbatas gitu kan. Beda kalau usaha besar, apalagi usaha multinasional ya, beda kalau UMKM. Nah strateginya gimana? Kalau dia mau ya, UMKM itu, ya pertama ada pre-order. Jadi dia menerima pre-order. Orang bisa pesan, misalnya dia mau pakai seminggu lagi, dia sudah pesan sekarang. Bahkan sebulan lagi, dia sudah bisa pesan sekarang. Kayak kue itu, ya kue-kue lebaran. Itu orang sudah pesan dulu, bahkan sebelum lebaran sudah pesan kue. Ya kan? Selama bulan puasa, orang sudah banyak yang pesan kue. Jadi pre-order namanya. Nanti pada saat mau lebaran baru kuenya diambil. Satu. Yang kedua, manfaatkanlah digital marketing. Ya enggak? Kalau mau UMKM bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini, manfaatkan digital marketing. Supaya apa? Supaya penyebarannya, jangkauan pemasaran itu bisa luas. Tidak terbatas pada tetangganya kan. Sekarang aja orang meskipun rumahnya di lorong-lorong, tapi kalau dia bisa pakai digital marketing itu bisa menguasai pasar kok itu. Ya. Nah, supaya apa? Supaya bisa menjangkau meskipun jauh, ya kan? Kemudian yang ketiga itu harus ada kerjasama dengan supplier lah. Jadi UMKM kan kita sudah tahu lah, meskipun dia berusaha keras menambahkan modal, mungkin tetap aja itu modal terbatas. Nah, supaya bisa mengatasi itu, dia harus kerjasama dengan supplier. Baik, ngambil dulu barangnya, nanti kalau sudah laku baru bayar.
Gitu. Baik, luar biasa sekali Pak. Bahkan sudah ada strategi bisnis yang mungkin bisa ditiru oleh pelaku UMKM. Nah Pak, kita akan melanjutkan tentang Ramadan Efek ini setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Ekonotalks bersama Pak Sanusi. Nah, Pak, kita akan kembali membahas tentang Ramadan Efek ini. Tadi sempat dijelaskan bahwa salah satu sektor yang paling terdampak itu adalah pangan ya, Pak, atau volatile food. Nah, sebenarnya seberapa besar kerentanan stabilitas inflasi nasional oleh komponen ini, Pak? Apalagi di hari besar keagamaan nasional, apalagi khususnya di Ramadan ini. Mungkin bisa jelaskan, Pak? Ya, betul. Jadi memang ada kaitan yang erat antara inflasi dengan volatile food ini. Kalau kita perhatikan ya, yang termasuk komponen inflasi paling rentan itu untuk barang-barang seperti cabai ya, untuk di bulan puasa itu terutama bawang, daging, telur, beras, itu mungkin beberapa yang utama, yang paling tinggi ya levelnya itu, yang menjadi komponen utamanya. Tentu barang-barang yang lain juga ada gitu kan, tapi kalau menurut yang saya identifikasi itu ini. Nah, apa karakteristiknya untuk dikatakan volatile food itu? Yang pertama, dia harganya mudah naik. Jadi sedikit saja gangguan langsung harganya meroket gitu kan. Pernah kan dengar tiba-tiba cabai itu melonjak harganya. Nah, ya kan? Pernah. Kemudian gampang juga turun. Jadi begitu misalnya stoknya banyak gitu ya, dia akan turun gitu cepat itu turunnya. Jadi dia volatile ya, gampang naik turun. Kemudian dia sangat sensitif terhadap permintaan. Ya kan? Jadi kalau misalnya permintaannya naik, dia juga sensitif naik harganya. Kalau permintaan turun, dia juga sensitif cepat turun harganya. Jadi untuk hari besar keagamaan negara itu, ini termasuk inflasi pangannya naik gitu kan. Itu pada umumnya begitu ya. Jadi bulan puasa, Ramadan atau mungkin hari-hari besar keagamaan yang lain itu selalu ada resiko seperti itu ya. Baik. Gitu. Saat kita berbicara tentang, kan sangat resiko untuk terjadi penaikan harga ataupun penurunan ya Pak. Nah, bagaimana, apa sebenarnya faktor yang memperkuat tekanan ini Pak? Apakah dari sisi distribusi atau ekspektasi pasar atau juga pun perilaku konsumen Pak? Mungkin bisa jelaskan. Itu mungkin kombinasi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat secara detail ya, mengapa di bulan Ramadan itu terjadi inflasi. Yang pertama pasti itu karena permintaan meningkat. Tadi di awal kita sudah sebutkan ya beberapa permintaan makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya ya. Itu memang meningkat gitu kan. Kemudian karena permintaan meningkat itu secara tiba-tiba, ini kadang-kadang distribusinya terganggu. Jadi pengiriman itu mengalami gangguan karena tiba-tiba permintaan besar itu. Jadi mau dikirim dari tempat produksinya itu dia agak ada hambatan sedikit lah. Tidak seperti biasanya. Misalnya kan normal-normal dia pengiriman berapa ini tiba-tiba shock banyak permintaan, itu terganggu distribusinya. Yang ketiga, ekspektasi pedagang. Pedagang kan juga saya pikir pasti nanti akan naik harga. Dia sudah menaikkan duluan, pasti banyak permintaan kan dia sudah perkirakan. Jangankan pedagang, kita aja sudah perkirakan pasti kalau bulan puasa nanti meningkat permintaan makanan, pakaian dan lain-lain kan. Nah, pedagang-pedagang juga itu sudah ekspektasi perkirakan pasti nanti permintaan meningkat. Nah, dia sudah ancang-ancang naikkan dulu harga barangnya, ya kan? Nah, dia sudah siap. Kemudian ada juga panic buying. Jadi membeli panik seolah-olah mau kehabisan. Kayak ras gitu ya, mau membeli itu takut takut nggak dapat, ya kan? Gula diras semua, beras, bawang,
Coba aja misalnya kalau Anda jalan-jalan ke pasar ya, apa yang modern atau tradisional itu pasti sih meludak di sana. Orang-orang takut kehabisan. Nah, itu nanti panik buying namanya jadinya. Kemudian yang parah juga, kadang-kadang ada juga pedagang yang memanfaatkan ini, dia menimbun. Menciptakan skalasi palsu ya Pak. Makanya, jadi orang dia tahu ini akan banyak permintaan. Dia tahan barang, simpan dulu. Sudah nanti harga-harga naik, baru dikeluarin barangnya. Nah, ini nggak boleh. Iya kan? Ya. Nah, Panik buying. Kemudian masih ada penimbunan, kadang-kadang cuaca. Sekarang, ya kan, mengganggu juga tuh cuaca. Sering hujan terus gitu kan, banjir lagi atau apa, mungkin ada longsor dan sebagainya. Kemudian transportasi, ya kan? Siap nggak transportasinya? Kalau biasa-biasanya kan siap dia itu. Tapi begitu banyak permintaan, kewalahan dia. Nggak mampu melayani. Gitu. Jadi ada berapa tadi? Ada 7 tadi ya, terakhir transportasi itu. Baik. Saat kita melihat fenomena di Ramadan ini terhadap tekanannya terhadap inflasi, apakah fenomena ini bisa dikatakan siklus jangka pendek atau mencerminkan permasalahan struktural Pak di dalam sistem distribusi dan pasar kita Pak? Apalagi tadi disebut logistik ini sangat bermasalah ya Pak. Mungkin bisa jelaskan? Ya. Jadi sebenarnya gini, ini kan sudah biasa ya. Sudah biasa itu setiap tahun ada bulan puasa. Dan bukan cuma bulan puasa, ada juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain kan gitu ya. Memang dalam jangka pendek itu pasti itu dia akan naik permintaan dan ini musiman. Musiman saja ini. Dan itu sementara lah jangka pendek gitu kan. Kalau secara struktural memang itu bisa dilihat bahwa dari distribusi bagaimana sistem distribusi kita ini sudah cukup handal nggak ya? Apakah hanya mampu melayani kalau yang biasa-biasa, kalau misalnya ada permintaan meningkat langsung down itu masih perlu dilihat kembali gitu ya. Karena memang persoalan struktural itu masalah distribusi itu sering bermasalah. Jadi kesiapan kita untuk katakanlah mendistribusikan barang-barang yang diproduksi dari perusahaan-perusahaan itu. Kemudian apa? Yang kedua juga produksi terbatas. Memang kemampuan produksi kita itu masih relatif terbatas. Sudah tahu kalau bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu akan meningkat permintaan. Sudah tahu. Tapi dasar memang kemampuan kita untuk menyiapkan itu relatif terbatas ya. Meskipun sudah tahu tetap aja menjadi agak langka gitu kan. Iya. Kemudian ada infrastruktur kurang dari misalnya jalan rayanya, alat transportasi pengangkutannya dan lain semua segmen yang kira-kira terkait dengan infrastruktur itu juga perlu diperhatikan karena kalau itu tidak mendukung nggak lancar juga itu jadi masalah juga kan. Nah, yang terakhir itu terkait rantai pasoknya. Baik. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa di beberapa komoditi itu memang rantai pasoknya cukup panjang sehingga itu menimbulkan masalah ketika mau didistribusikan. Nah mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa memperpendek rantai pasok itu ya. Paling tidak mendekatkan ya antara produsen dan konsumen itu memang sangat diperlukan untuk jangka panjangnya. Baik Pak. Nah jika terjadi tekanan harga dan terjadi inflasi ya Pak, kebijakan apa yang kiranya paling efektif untuk meredam hal tersebut tanpa mengganggu mekanisme pasar Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya pasti memang itu dibutuhkan yang namanya kebijakan untuk mengendalikan ya. Ya. Karena meskipun sudah diperkirakan, sudah diprediksi dan kita sudah tahu kalau akan ada bulan puasa dan situasinya akan meningkat permintaan dan harga akan naik, itu tetap aja kita masih menghadapi beberapa masalah. Oleh karena itu, mungkin beberapa kebijakan yang dipandang atau harus dilakukan adalah pemerintah melakukan operasi pasar. Misalnya kalau misalnya beras itu memang sangat langka atau apa saja ya, minyak goreng yang 9 bahan pokok itu langka, mungkin pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk operasi pasar. Tapi sejauh ini saya lihat belum. Tapi untuk biasanya kalau mendekati Lebaran tuh ada. Tapi saya lihat untuk Sulsel saja itu sudah ada pasar murah ya. Saya sempat lihat ada. Kemudian ada subsidi transportasi. Transportasi kan tadi itu tidak siap gitu kan. Oleh karena itu supaya dia bisa menambah armadanya atau tenaganya atau dan lain-lain yang terkait dengan transportasi itu perlu ada subsidi supaya jangan mahal. Ya kan? Jangan mahal ongkos angkutnya dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga itu kebijakannya adalah menyangkut stabilisasi pasokan, ya kan? Jadi meskipun di situ ada operasi pasar, ada subsidi transportasi, kalau pasokannya nggak ada,
apa yang mau didistribusikan ya. Jadi harus stabil juga itu pasokannya. Kemudian ya alhamdulillah kita sekarang ini kan di negara kita sudah kalau beras itu sudah sudah mandiri gitu kan. Sudah apa istilahnya itu? Kalau yang diperjuangkan oleh Menteri Pertanian. Swadaya pangan. Swasembada ya. Kita sekarang sudah swasembada, jadi nggak perlu impor beras lagi ya. Nah, kemudian diharapkan ada pasar murah. Tujuannya nanti ya, kenapa ada itu tadi? Operasi pasar, subsidi, stabilisasi, dan sebagainya. Ya, supaya harga stabil. Karena sebenarnya yang paling memberatkan konsumen itu ke harga. Kadang naik, turun nanti. Jadi, bukan hanya konsumen, penjual juga gitu, bingung dia. Kalau harga itu nggak stabil, karena dia juga menjual ragu-ragu kan. Jadi yang korban bukan hanya pembeli, penjual juga bermasalah tuh kalau harga nggak stabil. Karena barang jangan-jangan dibeli misalnya 1.000. Dia tahu harga sekarang 500 kan rugi dia kalau dijual. Kalau dijual 1.000 nggak laku, ya kan? Jual 500 nggak rugi dia, ya kan? Jadi harga stabil, kemudian pasokan cukup dan pasar tetap sehat. Baik Pak, kita berbicara tentang kestabilan harga. Bagaimana akhirnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah ataupun otoritas moneter untuk menjaga stabilitas harga ini, Pak? Pastinya itu harus ada karena kita kan negara kesatuan ya, yang tidak kita itu menyatu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, tidak terpisah gitu ya. Oleh karena itu kalau daerah merasakan masalah, tentu pusat juga merasakan itu. Oleh karena itu ini harus ada koordinasi, katakanlah untuk mengendalikan inflasi kan. Nah, jadi kalau untuk pemerintah pusat ya mungkin yang dilakukan ya yang levelnya kebijakan nasional, ya kan? Ya mungkin pemerintah menetapkan kebijakan yang terkait dengan inflasi itu mungkin suku bunganya, ya kan. Kemudian bagaimana mengatasi stok pangannya, jangan sampai ada daerah-daerah yang kekurangan. Jadi memang sudah dipantau itu kan di pemerintah pusat, saya kira sudah memantau itu daerah-daerah mana yang rawan. Itu sudah ada tanda-tandanya dan begitu ada tanda misalnya dia kekurangan pasti akan di-drop gitu kan. Baik. Kemudian pemerintah daerah apa? Ya pemerintah daerah itu operasi pasar. Bukan pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah daerah operasi pasar, memperlancar distribusi barang-barang dan jasa itu yang dibutuhkan. Kemudian juga dari otoritas moneter ya, Bank Sentral, ya tentu ada kebijakan moneter. Ya kita sudah tahu ya kebijakannya berbagai macam ya. Yang paling sering digunakan ya tingkat bunga itu. Kemudian kalau misalnya untuk rasio ya, untuk misalnya rasio bagi hasil lah kalau di syariah ya kan. Kemudian ada kebijakan dari otoritas itu untuk stabilitas harga. Jadi intinya itu sebenarnya koordinasi ya. Baik, Pak. Antara pemerintah pusat dan daerah. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Jadi koordinasinya yang sangat penting untuk menjaga stabilitas. Yeah. Nah Pak, kita akan berbicara tentang sisi konsumen Pak. Kan seperti yang tadi dijelaskan bahwa saat bulan Ramadan terkadang terjadi panik buying. Nah bagaimana akhirnya apa saran Bapak agar masyarakat ini menyikapi lonjakan konsumsi agar tidak terjadi kepanikan, tetap rasional dan tidak terjebak dalam perilaku impulsif Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya memang itu rawan ya untuk terjadi panik buying. Tapi begini, kalau mau ya, memang ini konsumen gitu, kita harus, ya kita termasuk saya, Anda juga semuanya, ya harus bijak ya. Misalnya belanja sesuai kebutuhan aja, nggak usah membeli terlalu banyak, nyetok gitu ya. Belanja sesuai kebutuhan. Yang kedua, nggak usah panik karena itu sudah tersedia. Beras kita sudah sembada, kemudian toko-toko, produsen-produsen itu sudah menyediakan. Tidak ada tanda-tanda mau kekurangan, jadi nggak usah panik gitu kan. Mana ada kan kita lihat tiba-tiba ada toko atau minimarket yang kosong, nggak ada. Semuanya masih full semuanya, jadi nggak usah khawatir. Itu pemerintah sudah bekerjasama dengan para supplier itu sudah menyediakan, jadi nggak usah panik buying gitu kan. Kemudian membuat anggaran lah, ya kan. Untuk makanan berapa sih porsinya? Jangan uang habis untuk beli makanan semua. Ya, sisihkan juga untuk pakaian, ya kan. Nanti kan mau hari raya harus pakai baju baru biasanya ya. Kemudian beli kue juga kan. Ya, kan maksud saya itu tadi yang untuk makanan buka puasa, ada nanti pakaian, terus nanti kalau pas lebaran tuh ada kue-kue itu. Ya kan? Nah, sisihkan juga. Kemudian sisihkan juga misalnya kalau mau pergi-pergi ada anggaran untuk transportasi. Kemudian
menghindari terlalu tergoda lah dengan melihat wah ini nanti bagaimana kalau Lebaran nanti pakai baju apa nggak usah terlalu pusing lah dengan itu. Yang penting beli saja sesuai dengan kebutuhan, insya Allah aman, tidak ada yang terlalu perhatikan itu. Baik, Pak. Terima kasih sekali. Jadi manajemen keuangan ini sangat penting ya, Pak. Diatur. Baik. Nah, kita akan berbicara dari sisi pelaku atau produsen, Pak. Bagaimana menjaga keseimbangan antara optimalisasi keuntungan dan keberlanjutan pasar, Pak? Ya, kan pastinya itu kalau produsen mau cari untung ya, memang itu ada dua yang bertentangan di pasar itu. Kalau produsen itu dia ingin menghasilkan barang yang murah, harganya mahal. Artinya untung besar gitu kan. Kalau konsumen dia juga mau cari barang yang bagus tapi harganya murah. Kan begitu. Iya. Jadi dia sedikit bertolak belakang gitu. Tapi untuk produsen ya, strateginya nih kalau supaya bisa melewati bulan Ramadan dengan baik ini, ya strateginya pasanglah harga yang wajar ya. Jangan terlalu mencari keuntungan tapi tidak juga memperhatikan daya beli masyarakat kita. Meskipun kita mau keuntungan yang besar, tapi kita harus membatasi diri. Apalagi kan kalau sekarang ini bukan lagi ditentukan oleh suatu produsen tertentu, banyak pilihan. Jadi kalau umpama ini mahal, masih bisa pindah ke yang lain gitu. Jadi kayaknya nggak ada masalah. Jadi pasti juga nanti produsen akan menetapkan harga yang wajar kan. Kemudian pastikan stoknya cukup, kan sudah diperkirakan dari setahun yang lalu. Nanti akan meningkat lagi kan, dia sudah rencanakan memang itu kan. Kemudian jangan menimbun. Ya, jangan sekali-kali menimbun itu kan. Itu juga di dalam agama juga dilarang ya untuk melakukan penimbunan tuh. Termasuk dosa besar juga itu ya, menimbun barang. Orang butuh dia timbun. Kemudian jaga juga kualitasnya, ya kan? Jadi barangnya permintaannya banyak, jangan karena banyak permintaan kualitas turun, enggak. Harus tetap minimal sama atau kalau bisa ditingkat lagi kualitas barangnya itu. Baik. Kemudian tujuannya ya pasti untung, tapi bukan untung sesaat. Untung yang berkelanjutan, ya kan? Gitu ya. Jadi ini intinya itu bisnis sehat, profit dan etika. Oh, baik, Jadi Pak. ada profitnya, ada juga etikanya. Jangan untung aja yang dikejar gitu kan. Baik. Luar biasa sekali, Pak. Semoga ini bisa menjadi masukan untuk UMKM dan pelaku produsen lainnya ya, Pak. Nah, Pak, sebagai closing statement, jika boleh berpesan ya, Pak, apa langkah bijak yang perlu dilakukan oleh konsumen, produsen, serta pemerintah agar Ramadan ini menjadi momentum pertumbuhan ekonomi tanpa memicu inflasi yang berlebihan? Saran, Baik. Pak? Jadi supaya aman, ya momentum ekonomi ini harus kita manfaatkan. Banyak permintaan, ayo kita sebagai produsen kita sediakan barang yang bagus, yang berkualitas, ya kan? Jadi ada momentum ekonominya. Yang kedua bukan cuma ekonomi, ada juga momentum sosialnya. Jadi mungkin selain cari untung, ya ada juga itu sedekahnya, infaknya dan sebagainya diberikan ya. Kemudian ada juga momentum spiritual, karena memang kalau di bulan puasa itu kan bukan hanya momentum konsumsi ya, kita juga momentum ibadah itu kan. Justru orang itu berlomba-lomba memperbanyak ibadah di bulan Ramadan itu. Itu yang tadi konsumsi itu side effect-nya sebenarnya. Iya. Orang di bulan puasa itu ingin meningkatkan ibadah baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian konsumen itu ya, itu tadi kan pengusaha. Kalau konsumen ya bijak konsumsi, nggak usah terlalu berlebihan kan konsumsinya. Produsen ada etis berusaha, tidak menipu gitu kan, mencari untung yang wajar. Kemudian pemerintah stabilkan harga, aman. Pak, luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi berkah ya, Pak, untuk pendengar kita. Nah, Pak, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa Ramadan membuka peluang pertumbuhan namun juga membawa risiko inflasi, di mana distribusi pangan harus efisien dan mengelola ekspektasi pasar, rantai pasok hingga perilaku konsumsi dan juga perilaku konsumen. Produsen yang dapat menentukan stabilitas dari ekonomi kita. Nah, kebijakan yang tepat ini juga menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Dengan kolaborasi semua pihak, Ramadan dapat menjadi momentum berkah dengan inflasi yang terkontrol. Iya. Pak,
Sekali lagi terima kasih atas Oke, waktu dan terima kasih kesempatannya. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar Pak. Dan kami juga berterima kasih untuk setiap pemirsa yang telah menyaksikan kami dalam Econo Talks, dan untuk itu saya Lani Novita Wulandari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.